Takbir. Yang terhormat Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Lubis MM beserta jajaran pengurus yang berhadir. Yang terhormat Ketua Majelis Arafah Kota Medan Bapak Salman SH beserta jajaran pengurus yang berhadir. Yang terhormat jajaran Dewan Penasihat dan para ketua kabupaten kota dan kecamatan se-Sumatera Utara yang berhadir. Dan yang kami muliakan dan kami banggakan para jamaah Majelis Sahabat Subuh Arafah yang hadir. Kehebatan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tokoh tidak pernah menongkol, seorang pemimpin yang lagi terpimpin. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berharap syafaatnya dia berkati, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati imam kita yang pada pagi tadi sudah memimpin sholat subuh kita yang tadi baru selesai kita laksanakan. Yang kami hormati Ustaz kita sorry yang sebentar lagi akan menyampaikan tausiahnya kita bersama. Semoga kita bisa memang memetik apa-apa yang disampaikan penceramah kita Ustaz kita untuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan amal ibadah kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah. Beliau adalah pejuang yang memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, nyawanya, hartanya, semuanya ia berikan, dia korbankan untuk agama yang Allah cintai ini. Dan hari ini kita adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut yang ia cintai, yang ia menangis dan rindu kepada kita. Dan kita adalah orang yang terbaik yang tak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita cinta dan taat kepada Rasulullah. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Karena iman itu tidak semuanya diberikan Allah kepada manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastatihu bihamdihi kullu risalatin wa maqalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang pertama, mempergunakan air mutlak. Yang kedua, mengalirkan air pada anggota wudu yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada yang menghalangi pada anggota wudu. Yang keempat, tidak ada yang merubah air pada anggota wudu. Dan yang kelima adalah
berwudu setelah masuk waktu bagi orang-orang daimu al-hadas yang selalu berhadas. Contohnya seperti mereka yang salisul baul, yang terus-menerus mengeluarkan kotoran karena sudah tidak normal karena penyakit, ataupun seperti wanita yang istihadah, yang keluar darah tapi bukan darah haid tapi darah penyakit, yang seperti itu wudunya wajib setelah masuk waktu sholat, tidak boleh sebelum masuknya waktu sholat. Berbeda tentu dengan kita yang masih normal, tidak seperti itu. Wudunya boleh saja sebelum masuk waktu sholat. Untuk para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kita memakai kitab Fathul Mu'in, maka kitab ini akan saya baca dan kemudian akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Walaupun najisnya itu adalah karena air mutlak, syarat pertama wudu itu adalah air yang tidak mustakmal dan tentang najis. Walau makfuwan anhu fi shalah, walaupun najisnya itu adalah najis yang dimaafkan dalam sholat. Contohnya adalah darah yang bukan dari diri sendiri. Contohnya darah, barangkali darah nyamuk, walaupun diambil dari diri kita, maafkan ketika sholat itu, tapi wajib dibersihkan. Dari darah yang dimaafkan ini, dalam sholat dimaafkan, belum tentu dimaafkan dalam air. Belum tentu dimaafkan dalam air. Kalau darah seperti ini kemudian masuk ke dalam air, kemudian merubah air, maka air itu tidak dikatakan air mutlak. Artinya tidak bisa dipergunakan untuk bersuci seperti berwudu. Jadi walaupun dimaafkan dalam sholat, tetapi belum tentu dimaafkan dalam air. Kaghairihi min rotbin wa ma'iin wa in kathura. Sama juga seperti selain air, min rotbin, dari sesuatu yang basah. Sesuatu yang basah terkena najis, maka dia bernajis, sama dia. Wa ma'i, dan sesuatu yang dia merupakan benda cair terkena najis, ya sudah berarti bernajis. Wa in kathura, walaupun benda cairnya itu banyak. Jadi yang terkena najis itu kan bukan hanya sekedar air saja, walaupun pembahasan kita adalah air mutlak, tetapi yang lain juga bisa terkena najis dan kemudian tidak bisa dipergunakan. Kalau kita dipergunakan atau tidak diperkenankan. Contohnya mirutok, dari sesuatu yang basah. Kaki kita basah, lalu kemudian kena najis, itu kan tidak bisa dipergunakan untuk. Tapi kalau kaki kita kering, terinjak najis yang kering juga, maka bisa. Kenapa nggak berpindah? Najisnya kering, kaki kita kering, sholat, najis nggak pindah. Tapi kalau kaki kita basah, menginjak najis, walaupun najisnya kering, itu pindah. Itu pindah. Ya. Jadi sama saja, mau itu berkaitan dengan air ataupun
benda seperti benda yang dia rotbin basah, benda cair sama. Jadi agak sedikit diperluas masalahnya, tidak hanya berkaitan dengan air saja.